Semuanya berawal di tahun 1998 di kampus Tsinghua yang terletak di Beijing, China. Seorang mahasiswa bernama He Lei kehilangan pena. Pena itu bukan sembarang pena, melainkan pena istimewa, harganya mahal, hadiah dari ibunya. He mencari-cari, bertanya kemana-mana, adakah yang melihat penanya? Tidak disangka-sangka seorang mahasiswi mungil berkacamata bernama Chen dan Lei menemukannya. Ini penamu, tadi kulihat tertinggal di kelas. Betapa lega He, dia sangat berterima kasih kepada Chen dan mengajak gadis itu makan malam. Si gadis tertegun. Makan malam? Wow, dia tidak menyangka seorang cowok mau mengajaknya dinner. Boro-boro cowok, sedangkan teman cewek saja dia tidak punya. Keduanya dinner di rumah makan Sichuan. He sangat perhatian, pemuda itu sengaja memilih rumah makan itu karena tahu Chen berasal dari Chengdu, Sichuan. Bagi si gadis Chen dan Lei, ini pertama kali dirinya makan berdua dengan seorang cowok. Senangnya luar biasa. Sejak saat itu, keduanya semakin dekat. Kebetulan pula, He baru putus dari pacarnya. Pemuda itu suka pada Chen yang mungil, sederhana, dan cerdas. Gadis itu diterima masuk di Universitas Tsinghua karena prestasinya sebagai 5 besar pelajar dengan nilai terbaik seprovinsi Sichuan. Sedangkan Chen kagum pada He yang bertubuh tinggi, percaya diri, ramah, dan outgoing. Sangat berbeda dengan dirinya yang minder, pendiam, kaku, nyaris tidak punya teman. Tampaknya sifat keduanya yang bertolak belakang ini malah jadi daya penarik. Mereka pun jadi sepasang kekasih. Awalnya He sempat menyembunyikan hubungan itu dari teman-temannya, meskipun akhirnya dia memperkenalkan juga Chen sebagai pacarnya. Teman-teman He kerap melihat Chen mengunjungi He di asrama kampus, namun mereka jarang melihat He sebagai cowok mengantar pulang Chen. Gadis itu biasanya pulang sendiri. He Lei aktif di berbagai kegiatan kampus. Meski tidak menyukai hal itu, Chen memaksakan diri untuk ikut aktif. Semuanya demi He karena dia menyukai pemuda itu. Tidak terasa waktu pun berlalu. Pada tahun 2000 keduanya lulus dari Universitas Tsinghua. Chen mendapat rekomendasi melanjutkan program master di jurusan teknik kimia, sementara pacarnya He di teknik mesin. Namun di tengah perkuliahan untuk mendapatkan gelar S2, sikap Chen yang kaku dengan kemampuan bersosialisasi dan komunikasi minus akhirnya menimbulkan friksi dengan pembimbingnya di kampus. Chen mundur dan memilih menerima beasiswa kuliah di Purdue University di Lafayette, negara bagian Indiana, Amerika Serikat. Di satu sisi, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Namun di sisi lain, hal ini berarti Chen harus berpisah dengan kekasihnya He. Mungkinkah mereka menjalani LDR? Bisa-bisa jarak jauh akan mengakhiri kisah cinta mereka. Sebab itulah kemudian Chen mengusulkan agar He ikut ke Amerika bersamanya. Nah, untuk mempermudah urusan, keduanya pun menikah di China pada Mei 2001. Sebagai suami, kini He bisa mengajukan visa F2 untuk mendampingi sang istri Chen kuliah di Amerika. Chen senang He bisa ikut bersamanya, dan yang lebih penting, kini He sah jadi miliknya, suaminya. Sampai kapanpun mereka akan selalu bersama. Pada musim semi 2002, Chen mulai kuliah di Purdue University, mengambil program master di jurusan teknik kimia. Sedangkan He mencoba apply dan berhasil diterima di program master jurusan teknik mesin. Visanya pun diganti dari visa F2 menjadi visa F1 atau student visa, sama seperti visa istrinya. Di Amerika, perbedaan sifat keduanya semakin kontras. He riang dan bersemangat, pandai bergaul, gampang menyesuaikan diri, ramah dan menyenangkan. Dalam waktu singkat, dia sudah memiliki banyak teman dan aktif di berbagai kegiatan. Sedangkan Chen yang rendah diri, pendiam dan tertutup, tidak memiliki teman. Kerjanya lebih banyak belajar. Dia tidak mampu bergaul seperti suaminya. Sebagai suami, He sebenarnya berusaha bersabar dan membujuk sang istri yang terkadang tantrum. Dia ajak Chen bersosialisasi dan mengikuti berbagai kegiatan. Namun Chen menolak sebab merasa rendah diri, insecure, merasa tidak nyaman. Lambat laun perbedaan ini menimbulkan problem besar di diri Chen. Mulai timbul rasa cemburu dan curiga. Lihatlah suaminya He. Dunia seolah ada di genggamannya. Teman-temannya banyak, hidupnya seperti musim panas, cerah, menyenangkan. Sedangkan Chen, tak seorang pun suka padanya. Kerjanya hanya belajar dan berkutat di apartemen. Hidupnya serupa musim dingin yang kelabu dan membosankan.
Friksi dan pertengkaran mulai sering terjadi. Jika sang suami He ingin keluar bertemu teman-temannya, Chen tidak suka. Padahal kalau diajak, dia juga menolak. Jadi serba salah. Semakin lama, sifat asli Chen semakin kelihatan. Sebenarnya, sifat Chen mirip dengan sifat ibu kandungnya. Chen lahir tahun 1977 dari pasangan suami istri yang sangat berbeda. Ayahnya terpelajar, seorang profesor di sebuah universitas, sedangkan sang ibu wanita desa yang tidak mengenyam bangku sekolah. Ada informasi yang mengatakan keduanya menikah karena dijodohkan, namun ada juga yang mengatakan mereka memang saling jatuh cinta. Sang pria suka wanita sederhana, rajin, dan pendiam, sedangkan sang wanita kagum pada si pria cerdas, berpendidikan, percaya diri, dan pandai bergaul. Pada awalnya, kehidupan orang tua Chen bahagia, namun lambat laun perbedaan sifat keduanya jadi sumber masalah. Coba bayangkan, ayah Chen percaya diri, suka bersosialisasi, ramah, banyak teman. Sedangkan sang ibu rendah diri, kaku, tidak punya kemampuan bersosialisasi dan komunikasi yang baik. Temannya tidak ada, tak seorang pun suka padanya. Akibatnya, ibu Chen kerap curiga dan marah-marah pada ayah Chen jika pria itu berkegiatan di luar rumah. Dia pikir jangan-jangan nanti suaminya tertarik dengan wanita lain yang berpendidikan, lebih cantik dan menarik dibanding dirinya. Tapi anehnya, jika ayah Chen mengajaknya menghadiri acara-acara dan bertemu teman-temannya, si ibu menolak sebab minder. Lagi-lagi serba salah. Pertengkaran keduanya semakin buruk. Ayah Chen semakin tertekan oleh sikap ibu Chen yang selalu ingin mengontrol dan memonitor dirinya. Ketika marah, wanita itu bahkan berkali-kali mengancam akan membunuh suaminya. Dan semua hal itu disaksikan langsung oleh si anak Chen. Pada akhirnya, ayah Chen tidak kuat lagi menghadapi ibu Chen dan menceraikannya. Hal itu jadi tamparan keras bagi sang ibu. Wanita itu terguncang seolah langit runtuh menimpa kepalanya. Chen ikut sedih menyaksikan nasib malang ibunya. Dia bertekad jika suatu saat nanti menikah, dia tidak ingin mengalami nasib seperti ibunya, diceraikan, ditinggalkan. Chen ingin suaminya bersamanya setiap saat. Tidak usahlah berteman dengan orang lain. Tidak perlulah ikut kegiatan ini itu. Lebih baik setiap hari berdua menghabiskan waktu bersama. Itu adalah keinginan utama Chen. Tapi masalahnya, itu kan keinginan Chen. Sedangkan suaminya He menganggap hidup ini bukan cuma tentang dia dan istrinya. Hidup ini jauh lebih luas dari hanya sekadar hubungan pasutri. Manusia adalah makhluk sosial, butuh bergaul, perlu bersosialisasi dan beraktivitas di luar rumah bersama orang lain. He frustrasi melihat istrinya membenci semua hal itu. He semakin terkungkung ketika kecurigaan Chen padanya semakin menjadi-jadi. Wanita itu memonitor semua aktivitasnya, termasuk memeriksa ponselnya setiap saat. Chen sang istri sangat sensitif. Hal-hal sepele bisa membuatnya meledak. Hubungan Chen tidak hanya bermasalah dengan suaminya, tapi juga dengan profesor pembimbingnya di kampus. Pada 2003, dia nyaris tidak lulus karena sikapnya yang buruk di kampus. Akhirnya dia ganti pembimbing sehingga bisa meraih gelar master dan melanjutkan program doktor atau PhD. Namun sayangnya perkuliahan doktoralnya pun mengalami banyak hambatan. Riset jadi bagian utama dalam program itu dan sifat Chen yang sulit dan kaku menyebabkan tidak seorang pun mau bekerja sama dengannya dan membantu risetnya. Akibatnya, riset dan perkuliahannya tersendat. Sementara itu, prestasi suaminya di kampus semakin berkibar. Profesor di kampus memuji-muji sang suami sebagai sosok cerdas dan kreatif yang memberikan kontribusi besar dalam riset. Semua mahasiswa dan dosen menyukai He. Masa depan pemuda itu sangat cerah. Tapi entahlah, apakah bisa masa depan He cerah jika pasangannya tidak mendukung dengan sikapnya yang tidak terkendali dan kerap tantrum. He berkali-kali malu akibat tantrum Chen di depan orang-orang. Suatu hari, He ingin pergi menemui teman-temannya. Sang istri langsung meneror dengan berbagai pertanyaan. Mau kemana? Dengan siapa saja kau pergi? Apakah ada perempuan lain? Apa saja yang akan kalian lakukan? Jam berapa pulang? He yang kesal menjawab seperlunya dan lantas pergi. Chen tidak terima dan mendadak ngotot ikut. Ketika keduanya tiba di tujuan, Chen kaget ternyata suaminya akan memancing dengan teman-temannya yang semuanya laki-laki. Teman-teman He heran melihat He datang membawa istri. Saat mengambil alat pancing, terjadi pertengkaran di antara keduanya. Chen berusaha merebut alat pancing hingga kemudian dia terjatuh dan kakinya luka.
Teman-teman He melongo melihat tingkah Chen meski dalam hati mereka juga tahu Chen aneh. Meski tidak suka pada Chen, mereka tetap menolongnya dan membantu mengobati lukanya. Acara memancing rusak karena wanita itu semuanya bubar. Dalam perjalanan pulang, Chen masih mengomel di mobil. "Kau memang tidak peduli padaku, aku kan istrimu," semprotnya pada suaminya yang diam saja. Kejadian memalukan terjadi lagi pada hari Natal tahun 2004. He dan Chen datang ke acara Natal mahasiswa. Jika He dengan luwes berada di tengah orang banyak, Chen malah minder, berdiri di pojok menolak bergabung. Ketika Chen melihat He dan beberapa teman asyik mengobrol dengan aksen Shanghai yang tidak dimengertinya sebab dia berasal dari Sichuan, dia mulai kesal, cemburu, merasa tidak dipedulikan. Terlebih melihat ada seorang mahasiswi cantik asal Shanghai di antara teman suaminya. Mendadak dia semprot suaminya. "Kau dan perempuan itu sama-sama dari Shanghai ya? Kalian pasti sering ngobrol berduaan." Semua orang terdiam, termasuk si mahasiswi cantik yang segera ngeloyor pergi takut melihat sikap Chen. Suasana gembira acara Natal rusak sudah. Sang suami He malu luar biasa dan bolak-balik minta maaf kepada teman-temannya. Dia tidak punya hubungan apa-apa dengan mahasiswi itu dan tidak mengerti mengapa istrinya tiba-tiba tantrum di tengah orang banyak. He langsung mengajak istrinya pulang. Setiba di apartemen, pria itu mengamuk. "Apa yang kau lakukan tadi? Kau bikin malu saja." Pertengkaran pun pecah. Chen kalap lalu mengambil pisau dapur dan menikam bahu suaminya. Saat melihat darah bercucuran, Chen gugup dan segera membawa suaminya ke rumah sakit. Untunglah luka He tidak fatal meski dia harus dirawat di rumah sakit. Pihak rumah sakit segera melaporkan insiden itu kepada polisi dan Chen harus berurusan dengan aparat. Dia dituduh melakukan percobaan pembunuhan pada suaminya. Chen mengaku dia ingin membunuh suaminya dan setelah itu bundir, namun gagal. Wanita itu ditahan, paspornya disita agar dirinya tidak bisa melarikan diri keluar Amerika selagi menunggu proses hukum. Mendengar kejadian yang menimpa He, keluarganya di Cina terkejut juga khawatir. Mereka menasihati agar He segera menceraikan istrinya karena hubungan mereka sudah terlalu toksik. Keluarga He berjanji jika He dan Chen bercerai, mereka akan memastikan hidup Chen tidak akan terlantar sebab mereka sudah menganggap Chen seperti anak sendiri. Mereka berencana akan memberikan wanita itu uang sebesar 200 juta rupiah serta membantu mencarikannya rumah dan pekerjaan di Cina. Sementara itu He adalah He. Dia kasihan, tidak tega mendengar kabar istrinya meringkuk di tahanan polisi. Dia minta bantuan keluarganya di Cina mengirim uang jaminan bagi Chen sebesar 700 juta rupiah. Selain itu dia juga membayar jasa pengacara untuk sang istri. Dengan uang jaminan itu, Chen bisa bebas sementara dan kembali tinggal di apartemen sambil menunggu persidangan digelar. Chen sebenarnya beruntung. Dengan usaha pengacaranya, dakwaannya diturunkan dari percobaan pembunuhan menjadi penyerangan. Suaminya He juga telah memaafkannya. Si pengacara yakin Chen bisa mendapatkan hukuman ringan. Selagi menunggu persidangan, pengadilan mewajibkan Chen berobat ke psikiater perihal kondisi kejiwaannya yang minder, cemburuan, curiga, irasional, dan penuh kemarahan. Pengobatan Chen berhasil. Sikapnya berubah drastis ke arah yang sangat positif. Psikiater menganjurkan Chen dan He kembali tinggal bersama sebagai suami istri, membina pernikahan mereka yang sempat kacau. Tapi kenyataannya, psikiater pun bisa salah, sebab hubungan keduanya justru semakin mengerikan. Perubahan sikap Chen ternyata hanya sementara saja. Tidak lama kemudian dia kembali ke sifat aslinya yang membuat suaminya frustrasi. Cemburu, curiga, marah-marah, melarang ini dan itu. Chen kembali membombardir suaminya dengan berbagai pertanyaan, bentakan, argumen, sehingga rumah jadi neraka bagi sang suami. Wanita itu tetap menolak bergaul dan tidak punya teman. Hidupnya hanya di seputaran apartemen dan suaminya saja. Chen ingin mengisolasi suaminya dari orang lain. Chen ingin menarik He ke dunianya yang sempit, sebuah lingkaran kecil yang hanya berisi mereka berdua. Chen ingin He selalu bersamanya sebab pria itu miliknya seorang. Untuk itu dia harus melakukan sesuatu yang ekstrim.
Pada 18 Agustus, Chen dengan memakai nama samaran Jack Washington membeli sepucuk senpi lewat internet dari seseorang bernama Christopher Michael Land. Wanita itu bahkan sempat mencoba menembakkan senpi pada bantal untuk mendengar daya redamnya. Pada malam 19 Agustus 2005, kembali pecah pertengkaran antara Chen dan He. Kali ini sang suami He tidak tahan lagi. Dia mengancam akan meninggalkan Chen. Chen terdiam. Baru kali ini dia mendengar suaminya mengancam akan meninggalkan dirinya. Wanita itu langsung teringat pada ibunya yang malang, yang diceraikan ayahnya. Dia tidak mau bernasib seperti ibunya. Ketika pagi tiba, Chen memutuskan inilah saatnya. Dia meraih senpi lalu mendekati He yang sedang terlelap di tempat tidur. Saat itu hujan badai. Dia tembak kepala He dari belakang. Selesai sudah. Suaminya kini tidak bergerak, tidak bernafas. He tidak bisa lagi kemana-mana. Kini He jadi miliknya seorang. Dan selama 7 hari ke depan, Chen tinggal di apartemen bersama jasad suaminya. Saat dia tidur, mandi, makan, He ada di situ bersamanya, perlahan membusuk di tengah cuaca musim panas yang terik. Bau busuk mulai menguar. Suatu hari ketika Chen keluar apartemen, seorang tetangga mencegat. "Sudah beberapa hari ini aku mencium bau busuk dari apartemenmu. Apakah mungkin ada pipa tersumbat?" Chen menjawab tenang, "Ya, ada pipa tersumbat. Besok tukang akan datang memeriksa." Kini Chen khawatir sebab tetangga mulai curiga. Dia tidak mungkin membiarkan jasad suaminya begitu saja. Dia pun memotong-motong jasad suaminya jadi 8 bagian dan berusaha memasukkan potongan-potongan itu ke kulkas. Tapi kulkasnya terlalu kecil. Potongan-potongan itu tidak muat. Wanita itu tidak kehabisan akal. Dia masukkan 8 potongan itu ke 5 plastik sampah dan 1 tas kanvas dan menaruhnya di bagasi mobilnya. Sementara itu dia juga berkemas-kemas hendak kabur. Dia sudah membeli tiket pesawat ke Cina dan akan meninggalkan Amerika selamanya. Chen pun berangkat, menyetir dari Lafayette, Indiana ke Chicago, Illinois sekitar 2 jam dan meninggalkan mobil di sebuah parkiran tidak jauh dari stasiun kereta. Dengan menumpang kereta, Chen langsung menuju Bandara O'Hare di kota Chicago. Tak lama lagi dia akan tiba di Cina. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah paspornya ditahan aparat selagi menunggu persidangan? Lagi-lagi Chen sudah mempersiapkan semuanya. Dia memakai paspor suaminya. Dia yakin dengan memakai wig laki-laki, wajahnya bisa menyerupai foto suaminya di paspor. Chen yakin orang Amerika sulit membedakan wajah orang-orang Chinese. Mereka kerap berkata, "You Asians all look alike." Kalian orang Asia semuanya mirip. Dan Chen benar, di Bandara O'Hare Chicago dia berhasil lolos dari pemeriksaan. Tidak seorang pun curiga dia memakai paspor orang lain. Pada 26 Agustus 2005, Chen mendarat di Bandara Shanghai. Mungkin saja dia senang dan lega berhasil lolos dari Amerika, tapi kini dia harus berhadapan dengan petugas imigrasi Shanghai yang memeriksa paspornya. Dan tidak perlu waktu lama, petugas imigrasi segera mendeteksi perbedaan wajah Chen dan foto wajah He di paspor. Seorang wanita telah memakai paspor seorang pria untuk masuk ke Cina. Chen pun segera ditahan pihak imigrasi. Penangkapan Chen segera diberitahu ke pihak keluarga. Segera saja keluarga He datang menemuinya. Mereka bertanya, "Apa yang terjadi dan di mana He?" "He ada di tempat yang paling aman," jawab Chen dengan tenang. Saat itu pihak keluarga berpikir He membantu istrinya kabur ke Cina untuk menghindari pengadilan di Amerika. Dan setelah itu pria itu bersembunyi entah di mana. Sementara itu pada 30 Agustus 2005 warga melaporkan bau busuk dari sebuah mobil Buick yang diparkir di areal parkir di Chicago. Ketika polisi datang, mereka menemukan potongan-potongan jasad yang begitu rusak hingga sebagian besar menyerupai kerangka. Dari penelusuran plat nomor mobil, polisi menemukan nama pemilik Pasutri He Lei dan Chen Dan Lei yang berstatus mahasiswa dan tinggal di Lafayette, Indiana. Sang istri, Chen, tercatat di kepolisian sebagai tersangka dalam kasus penikaman suaminya yang terjadi di akhir tahun 2004. Wanita itu sebenarnya dalam status bebas sementara dengan jaminan selagi menunggu jadwal persidangannya. Polisi Amerika memperkirakan wanita itu telah membunuh suaminya dan kabur ke Shanghai. Pengadilan pun mengeluarkan surat penangkapan terhadap Chen Dan Lei. Sementara itu, polisi Shanghai menghubungi polisi Chicago dan Lafayette dan memberitahu bahwa Chen berada dalam tahanan mereka.
Apakah Chen akan diekstradisi? Tidak, tapi Cina berjanji akan memproses wanita itu menurut hukum yang berlaku di Cina. Untuk keperluan itu, pada November 2005, polisi Cina berangkat ke Amerika guna melakukan investigasi dan mengumpulkan seluruh bukti dengan bantuan polisi Amerika. Semua bukti itu nanti akan diajukan dalam persidangan Chen di Cina. Kepada penyidik di Cina, Chen sempat berbohong dan mengatakan dia dibantu seseorang bernama Jack yang dikenalnya di internet dalam aksi mutilasi. Namun investigasi polisi menunjukkan pria itu hanya karangan Chen. Chen juga telah merencanakan aksi kejinya dengan matang. Polisi berhasil menyatukan kembali lembaran kertas yang bertuliskan rincian rencananya yang telah dihancurkan dengan mesin penghancur kertas. Sehubungan dengan kasusnya, Chen sempat diwawancarai TV setempat. Wanita itu tidak pernah menunjukkan penyesalan dan malah seolah menampilkan diri sebagai korban, bahwa dia gelap mata akibat trauma perceraian orang tuanya. Dia tidak ingin mengalami nasib seperti ibunya diceraikan ayahnya. Dia juga mengaku stres karena ibunya meninggal ketika dia berada di Amerika. Sidang pun digelar pada 2006. Menurut pemeriksaan dokter, Chen sehat dan menyadari seluruh perbuatannya. Tapi keluarganya bersikeras Chen menderita gangguan jiwa. Sepertinya mereka berharap klaim itu bisa meringankan vonis hukuman Chen. Pada akhirnya, Chen dan Lei dijatuhi hukuman mati dan diwajibkan membayar kompensasi sebesar 700 juta rupiah kepada keluarga He Lei. Namun, hukuman mati ternyata bukan hukuman final sebab sidang juga memberikan kesempatan pada Chen untuk berubah. Jika dalam kurun waktu 2 tahun Chen berkelakuan baik, maka hukuman matinya akan dibatalkan diganti hukuman penjara maksimal 15 tahun. Jika itu terjadi, maka berarti Chen sudah bebas sejak tahun 2020. Dia pernah mengatakan jika bebas dari penjara ingin bekerja sebagai penerjemah. Kata orang opposite attract. Seseorang tertarik pada orang yang memiliki sifat berbeda dengannya. Namun dalam kasus ini justru perbedaan sifat inilah pada akhirnya yang menghancurkan kehidupan pasutri Chen dan He. Menurut situs psikologi Very Well Mind, low self-esteem atau rasa percaya diri rendah alias minder bisa mengganggu kondisi kejiwaan dan menyebabkan stres, depresi, kecemasan, dan khawatir berlebihan. Sebuah situs tentang pengelolaan amarah angermanage.co.uk menyebutkan, perasaan minder atau rendah diri membuat seseorang percaya bahwa dirinya tidak baik, tidak berarti, tidak dicintai. Dia sensitif, gampang tersinggung, hingga ketika sesuatu dirasa tidak sesuai dengan keinginannya, maka yang timbul adalah rasa frustrasi, kemarahan. Dan dalam kasus Chen, kemarahannya tidak terkendali lagi sehingga berakhir dengan pembunuhan. Coba lihat di sekeliling kita, adakah orang yang sangat sensitif, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung? Jangan-jangan itu semua berasal dari rasa minder alias rendah diri. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.